Insyirah TV. Dan dalam kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab jilid pertama dari kitab Durusul Lughah. Dan sekarang masuk ke materi yang ke-8. Ad-Darsu Ats-Tsamin. Ad-Darsu Ats-Tsamin, pelajaran yang ke-8. Kita lihat di sini dimulai dengan sebuah paragraf. Kita lihat. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Sekali lagi, hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Nah, di video sebelumnya kita katakan hadza rajulun. Sekali lagi, hadza rajulun. Kalau kita berkata demikian, maka itu artinya adalah ini adalah seorang lelaki. Kalau kita katakan hadza rajulun tanpa dimasuki alif lam untuk kata rajulun, maka kita katakan ini adalah seorang laki-laki. Tetapi ketika kata ar-rajulu dimasuki alif lam sehingga kita baca hadzal rajulu tajirun, maka terjemahannya adalah lelaki ini, sekali lagi, lelaki ini adalah seorang pedagang. Jadi sedikit berbeda ya terjemahannya. Kalau hadza rajulun, ini adalah seorang lelaki. Kalau kita katakan hadzal rajulu, lelaki ini tajirun, maka kalimat hadzal rajulu itu membutuhkan pelengkap atau membutuhkan tambahan kata yang lain. Nah, di sini katanya adalah tajirun. Lelaki ini adalah seorang pedagang. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Sama, ini pun menjadi terjemahannya adalah lelaki, sedangkan lelaki itu adalah tabibun, seorang dokter. Baik, selanjutnya ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu Mahmudun, adalah Mahmud. Wasmut tabibi, sedangkan nama dari dokter itu Sa'idun, adalah Sa'id. Selanjutnya, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Sekali lagi, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu, rumah ini, lit-tajiri, milik seorang pedagang. Wa dzalikal baitu, dan rumah itu, sedangkan rumah itu lit-tabibi, milik seorang dokter. Selanjutnya baris keempat, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri, rumah. Ingat, ini mudah-mudah pun nilai. Baitut tajiri, rumah pedagang itu, amamal masjidi. Nah, setiap kata yang diawali oleh zorof atau keterangan, maka dia harus majrur. Ini majrurnya dengan kasroh. Kenapa kata al-masjidi pakai kasroh? Karena dia ada keterangan atau zorof. Amamal masjidi, di depan masjid. Wa baitut tabibi, dan rumah dokter itu khalfal madrasati. Nah, ini pun sama. Khalfa ini zorof, sehingga kata al-madrasati dia harus dengan kasroh. Sedangkan rumah dokter itu khalfal madrasati, di belakang sekolah. Selanjutnya kita lihat liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu, punya siapa mobil ini. Sekali lagi, punya siapakah mobil ini. Wa liman tilka, dan punya siapa yang itu. Baik. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini, sekali lagi, mobil ini lit-tabibi, milik dokter. Wa tilka lit-tajiri, dan yang itu milik seorang pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu, mobil ini, minal yaban, dari Jepang. Wa tilka min Amerika, sedangkan yang itu dari Amerika. Tamarin, latihan-latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Baik, kita diminta untuk menjawab berdasarkan kalimat-kalimat sebelumnya. Man hadhihi rajulu wa man dzalika rajulu. Tadi jawabannya hadhihi rajulu, itu jawabannya adalah Mahmud ya.
Kita lihat hadhir rajul tajirun. Jadi yang pertama hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ini hadzal rajulu tadi tajir, hadzal rajulu tajirun, sedangkan wa dzalika rajulu tabibun. Masmut tajiru, siapakah nama pedagang itu? Tadi namanya Mahmud ya? Oh iya benar, Mahmud. Jadi bisa kita katakan ismut tajiru Mahmudun. Masmut tabibi, ismut tabibi tadi namanya Sa'idun. Kemudian yang keempat, min aina sayyaratut tabibi, min aina sayyaratut tabibi, dari mana mobil punya dokter itu? Tadi punya dokter itu dari Jepang kalau tidak salah ya. Ya betul. Minal Yaban, dari Jepang ya. Jadi sayyaratut tabibi minal Yaban. Kalau yang kelima, min aina sayyaratut tajir, ini tadi jawabannya min Amerika. Jadi sayyaratut tajiri min Amerika. Selanjutnya yang keenam, aina baitut tajir, aina baitut tajiri, di manakah rumah pedagang itu? Tadi baitut tajiri amamal masjid, di depan masjid. Kalau yang 7, aina baitut tabibi, di manakah rumah dokter itu? Tadi jawabannya di belakang sekolah. Baitut tabibi khalfal madrasati. Latihan yang kedua, iqra waktub. Baca dan tulislah. Hadzal waladu, anak laki-laki ini, Khalidun, adalah Khalid. Wa dzalikal waladu, dan anak laki-laki itu, Muhammadun, adalah Muhammad. Yang kedua, hadzal rajulu mudarrisun. Lelaki ini adalah seorang guru. Wa dzalika rajulu, dan lelaki itu muhandisun, adalah seorang insinyur. Yang ketiga, hadzal kitabu, kitab ini jadidun, baru. Wa dzalikal kitabu, dan kitab itu qadimun, lama. Baik, nomor 4, hadhihi sayyaratu, mobil ini, sekali lagi. Jadi kita bacanya dari kata as-sayyaratu dulu untuk terjemahannya. Mobil ini li aliyin, punya Ali, wa tilka li Khalidin, sedangkan yang itu punya Khalid. Nomor 5, hadzal babu, pintu ini maftuhun, terbuka. Wa dzalikal babu, dan pintu itu mughlaqun, tertutup. Kemudian liman hadhihi sa'atu, liman hadhihi sa'atu, punya siapakah jam ini? Punya siapakah jam ini? Hiya li Abbasin, dia punya Abbas. Hiya di sini kembali kepada kata as-sa'ah. Nomor 7, ahadzal baitu lit-tabibi, ahadzal baitu lit-tabibi, apakah rumah ini punya dokter tersebut atau dokter itu? La huwa lil mudarris, tidak, dia, maksudnya rumah itu milik seorang guru. Ahadhihi darajatu libnil muadzin, ahadhihi darajatu libnil muadzin, apakah sepeda ini libnil muadzin, kepunyaan anak seorang muadzin? Jawabannya na'am, ya. Nomor 9, man hadzal waladu, siapakah anak laki-laki kecil ini? Huwa talibun minasin, dia adalah seorang, nah ini kita bacanya dia adalah seorang pelajar minasin, dari Cina. Adzalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? Adzalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? La huwa qadimun jiddan, tidak, dia, maksudnya rumah itu qadim, sudah lama, jiddan, sudah lama banget. 11, hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang, wa tilka min Amerika, sedangkan yang itu dari Amerika.
Nomor 12. Hadhihi sikinu minal mania wa tilka mil'aqatu wa tilkal mil'aqatu min inkaltaro. Sekali lagi, hadhihi sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min inkaltaro. Jadi as-sikin itu adalah bermakna pisau. Jadi hadza sikinu, pisau ini min Almania, dari Jerman. Almania itu Jerman. Wa tilkal mil'aqatu, dan sendok itu min inkaltaro, dari Inggris ya. Baik. Nah, sebelum ke latihan ketiga, perlu diingat sekali lagi ketika ada hadza, as-sikin, hadhihi, as-sayyaratu, ini kedudukannya dia bukan sebagai mubtada dan khobar. Tetapi di sini hadhihinya mubtada, as-sayyaratunya bisa jadi ini sebagai badal dari kata hadhihi. Nah, kalau kita katakan hadhihi sayyaratun, baru itu mubtada dan khobar. Baik, yang ketiga, iqra al-misala al-atiya summa hawil jumala atiyata mislahu. Jadi kita diminta untuk membaca contoh di bawah ini. Ini contohnya, misal hadza kitabun summa hawil jumalal atiyat mislahu. Jadi kita diminta untuk menyusun kata di bawah ini seperti contohnya. Nah, ini dia contohnya. Misalnya adalah hadza kitabun. Maka rubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi kata hadza kitabun ini mubtada khobar, predikat dan penjelasnya. Ketika hadzal kitabu, maka di sini mubtada hadza, al-kitabu di sini bukan sebagai khobar, melainkan bisa menjadi badal. Li Muhammadin, untuk Muhammad, dan artinya pun akan berbeda. Hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab, tapi kalau hadzal kitabu, kitab ini li Muhammadin, milik Muhammad, sehingga butuh kata selanjutnya. Kata selanjutnya adalah li Muhammadin. Baik, kita lihat yang pertama, hadza tabibun. Hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Maka kita ganti menjadi hadza at-tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Hadhihi sayyaratun. Mobil ini adalah sebuah mobil. Kita ganti menjadi hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Mobil ini adalah untuk kepala sekolah. Dzalika waladun. Itu adalah seorang anak kecil laki-laki. Kalau kita mau ganti berarti dzalika al-waladu ibnul mudarrisi. Anak kecil itu adalah anak dari seorang guru. Tilka sa'atun, itu adalah jam, maka kita rubah menjadi tilka as-sa'atu min Swisra. Jam itu dari Swiss. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Berarti hadza al-baitu, rumah ini, lil muhandisi, punya seorang insinyur. Nomor 6, hadza qalamun, berubah menjadi hadza al-qalamu li Abbasin, pulpen ini milik Abbas. Dzalika rajulun, itu adalah seorang lelaki. Kita rubah menjadi dzalika ar-rajulu muadzin. Lelaki itu adalah seorang muadzin. Nomor 8, hadhihi baydatun, ini adalah sebutir telur. Baydatun telur ya. Berarti hadhihi al-baydatu kabiratun. Telur ini kabiratun, besar. Hadza mindilun, ini adalah sebuah sapu tangan. Kalau kita mau ganti, maka menjadi hadza al-mindilu wasikhun. Sapu tangan ini kotor. Hadhihi haqibatun, ini adalah sebuah tas. Kita ganti menjadi hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Tas ini punya seorang guru. Selanjutnya kita lihat iqra al-misal al-ati summa kawin as'ilatan wa ajwabatan mislahu. Nah, jadi kita diminta untuk
membaca contoh di bawah ini, kemudian kita diminta untuk membuat pertanyaan dan jawabannya dengan melihat contohnya. Nah, contohnya di sini al-misal, misalun liman hadzal kitabu, liman hadzal kitabu, punya siapakah kitab ini? Nah, ini kan contohnya dia kitab. Maka kita katakan liman hadzal kitabu. Punya siapakah kitab ini? Jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini punya Muhammad. Sehingga nomor yang pertama, al-awwal, ini kolam. Berarti liman hadzal kolam, liman hadzal kolam, punya siapakah pulpen ini? Jawabannya hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik Abbas. Yang kedua, liman hadzal miftahu, liman hadzal miftahu, punya siapakah kunci ini? Jawabannya hadzal kitabu, kunci ini li Aliyin. Nomor 3. Nah, ingat mobil. Mobil itu as-sayyaratu. Berarti jangan pakai hadza, harus hadhihi. Liman hadhihi sayyaratu, liman hadhihi sayyaratu, punya siapakah mobil ini? Jawabannya hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Mobil ini punya kepala sekolah. Nomor 4. Nah, sama al-baqaratu. Berarti liman hadhil baqaratu, liman hadhil baqaratu, punya siapakah sapi ini? Jawabannya hadhihi al-baqaratu lil fallahi. Sapi ini milik seorang petani. Nah, seperti itu ya. Oh, masih ada. Nomor 5. Liman hadhihi, ini al-haqibah ya. Liman hadhil haqibatu, punya siapa ke atas ini? Berarti hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Keenam, kursi. Liman hadzal kursi, liman hadzal kursi, berarti jawabannya hadza al-kursi li Ammarin. Saya gunakan kata al supaya bisa membedakan ya. Nomor 7. Ini ayam betina, dajjajatun, berarti pakai hadhihi. Liman hadhihil, liman hadhihi ad-dajjajatu, atau liman hadhihi ad-dajjajatu, hadhihi ad-dajjajatu bintu libintil fallahi. Jadi ayam betina ini milik putri dari seorang petani. Nomor 8. Liman hadhihi as-sa'atu, hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Jadi ditambahkan libnil mudiri. Jam ini, hadhihi as-sa'atu, jam ini, libnil mudiri, milik anak laki-laki seorang kepala sekolah. Liman hadzal baitu, hadza al-baitu lit-tabibi. Rumah ini milik seorang dokter. Mil'aqah. Mil'aqah berarti hadhihi. Liman hadhihi al-mil'aqatu, punya siapakah sendok ini? Kemudian jawabannya hadhihi al-mil'aqatu lit-talibi. Sendok ini milik pelajar atau siswa. Selanjutnya kita lihat di latihan yang kelima. Kita diminta ta'ammil al-amsilata al-atiyata. Jadi kita diminta untuk memperhatikan. Kita baca al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Ada harfu jar jadi fil baiti. Pakai kasroh taknya. Minal baiti. Ilal baiti. Rumah, di dalam rumah, dari rumah ke rumah. Al-mustashfa fil mustashfa, di dalam rumah sakit. Minal mustashfa, dari rumah sakit. Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Amerika, fi Amerika, di Amerika. Min Amerika, dari Amerika. Ila Amerika. Jadi penggunaan huruf jar fi, min, ila. Almania fil mania, min Almania ila Almania, ila Almania. Baik, iqra waktub, baca dan tulis. Kita lihat, cukup banyak ya. Kita lihat di sini yang pertama, hadzat tabibu, dokter ini, min Inkiltara,
dari Inggris. Yang kedua, dhahaba Hamidun. Hamidun sebagai subjek, dhahabanya predikat. Maka Hamidun harus dhammah. Dhahaba Hamidun, telah pergi Hamid ila Faransa. Ila Faransa, ke Perancis. Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwal an, dia sekarang fil mustashfa, ada di rumah sakit. Dhahaba Abdullahi. Abdu ini predikat, dhahabanya subjek, Abdu itu subjek, dhahabanya predikat atau kata kerja. Makanya abdu diberikan dhamma. Abdullahi, Allahi di sini mudhafun ilaih, min Almania, dari Jerman, telah pergi Abdullah dari Jerman ila Inkiltara, ke Inggris ya. Nomor 5, hadal kitabu, kitab ini, li Isa, punya Isa, wadzalikal kitabu, dan kitab itu, li Musa, milik Musa. Hadal muhandisu, insinyur ini, min Amerika, dari Amerika. Yang keenam, kita diminta iqra, baca. Kita baca saja. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Fokus kepada amama dan khalfa. Ini sebagai keterangan. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Aina sayyaratul mudarris? Aina sayyaratul mudarris? Di manakah mobil guru itu? Hiya amamal madrasah. Hiya amamal madrasah. Dia ada di depan sekolah. Aina baitul imami? Di manakah rumah imam itu? Di manakah rumah imam itu? Baitul imami, rumah imam tersebut, khalfal masjid, di belakang masjid. Yang keempat, aina jalasa Hamidun, ya. Aina jalasa Hamidun, karena ini sebagai subjek. Jalasa khalfa Mahmudin, dia duduk di belakang Mahmud. Nomor 5, nomor terakhir ya. Dhahaba Ammaru, ini subjek, dhahabanya predikat. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amama al-mihrab. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Al-kalimatul jadidatu, al-mustashfa, rumah sakit, Almania, Jerman, Inkiltara, itu Inggris, Swisro, itu Swiss, Asikin, tadi pisau, Faransa, itu adalah Perancis ya, amama di depan, khalfa di belakang. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu sampai halaman 46. Insyaallah nanti di video berikutnya, halaman 47 adalah pelajaran yang ke-9. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.